Bribda Larasati menatap TKP. Bangunan proyek mangkrak di pinggir kota. Seorang pekerja ditemukan tewas terjatuh. Pemandangan biasa bagi yang lain, namun tatapannya menangkap kejanggalan. Debu tebal di lantai tak terusik oleh benturan tubuh, seolah korban sudah tergeletak di sana sebelum diseret. Hawa dingin merayap. Laras menyusuri lorong gelap gedung. Senter menerangi genangan air kotor. Bau amis menusuk hidung, bercampur apek semen. Di sudut remang, ia melihat noda samar di dinding yang luput dari pandangan petugas lain. Bentuknya tak lazim, bukan sekadar cipratan. Rasa penasaran menggerogoti, menimbulkan kecurigaan. Di ruang interogasi yang dingin, Laras mendengarkan kesaksian supervisor proyek. Pria itu berbicara cepat, nadanya terlalu tenang. Ia mengulang kronologi jatuh dari ketinggian, terkesan hafalan. Laras mencatat setiap detail, mencari celah dalam narasi sempurna itu, merasakan ketidaknyamanan yang mendalam. Bergegas ke kantor, Laras mencoba membuka kembali penyelidikan. Meja kerjanya penuh berkas kasus lain. Rasa frustrasi memuncak saat laporannya ditolak atasan. Kecelakaan biasa, Laras, jangan buang waktu. Suara berat Kompol Wijaya menggelegar. Pintu ruangannya tertutup, meninggalkan Laras dalam kekecewaan. Laras menelusuri arsip lama sendirian di ruang remang-remang. Debu beterbangan di antara tumpukan map kuning. Ia mencari pola, kasus-kasus kecelakaan kerja yang berakhir begitu cepat. Semangatnya tak surut, dorongan moralnya kuat. Ia yakin ada benang merah tersembunyi yang harus diungkapnya. Malam itu, Laras kembali ke proyek terbengkalai. Suasana sepi mencekam. Ia menyalakan senter, menyoroti sudut-sudut gelap, mencari apa yang terlewat. Angin berdesir, seolah bisikan dari korban. Ia menemukan pecahan kecil kaca, tak cocok dengan lingkungan konstruksi di dekat noda aneh itu. Laras merasakan ada yang mengawasi. Ia bersembunyi di balik tumpukan material, jantung berdebar. Sebuah mobil hitam melaju perlahan, berhenti tak jauh dari lokasi. Jendela gelapnya tak menunjukkan siapa di dalam. Rasa takut mulai menyergap, menyadarkannya bahwa ia mungkin sendirian dalam penyelidikan ini. Keesokan harinya, Laras mendatangi rumah duka korban. Sebuah gubuk royot di perkampungan padat. Keluarga korban tampak lelah, mata mereka sembab. Namun, ada kilatan aneh di mata istri korban saat Laras menanyakan detail kecelakaan. Tatapan itu bukan sedih, melainkan ketakutan yang dalam. Istri korban menunduk, menghindari pandangan Laras. Kata-katanya terputus-putus seolah dicekik. Ia berkali-kali menyebut pesangon besar yang diterima keluarga. Sebuah kejanggalan karena pesangon biasanya membutuhkan proses panjang, bukan diserahkan begitu cepat pasca kecelakaan. Laras meninggalkan rumah duka dengan pikiran kalut. Pesangon itu terlalu cepat, terlalu besar, hampir seperti kompensasi untuk kebungkaman. Ia menyadari kasus ini bukan hanya kecelakaan, tapi penutupan fakta yang terencana, melibatkan pihak-pihak yang punya kuasa untuk membungkam kebenaran. Twist, korban bukan sekedar tewas, ia dikorbankan untuk menutupi jejak manipulasi dana proyek yang melibatkan banyak pihak berpengaruh, dan keluarga itu sudah diancam. Laras duduk termangu di kantor, membolak-balik berkas proyek mangkrak. Ada nama-nama pejabat tinggi di baliknya, wajah-wajah familiar dari berita. Kecurigaannya semakin kuat. Ini bukan hanya kasus kecelakaan kerja, tetapi jaringan korupsi tersembunyi yang sangat rapi. Sebuah file dari meja Laras tiba-tiba menghilang. Ia tahu persis ia menyimpannya di sana. Jantungnya berdebar kencang. Ini bukan lagi kebetulan. Seseorang di dalam institusi ini mengawasinya, berusaha menghalangi langkahnya. Rasa takut mulai menjalar, bercampur dengan kemarahan. Kompol Wijaya memanggilnya ke ruangan. Suaranya datar, namun tatapannya tajam. Ia menasehati Laras untuk tidak terlalu ambisius, untuk fokus pada tugas yang diberikan.
Itu bukan nasihat, itu peringatan. Laras merasakan tekanan berat menimpanya, tapi ia tidak gentar. Ancaman mulai datang. Telepon tanpa nomor, pesan singkat berisi kalimat terselubung. Ia merasa terisolasi, bahkan dari rekan-rekan terdekatnya. Mereka memandangnya dengan tatapan aneh, seolah ia membawa masalah. Laras mulai ragu, bisakah ia mempercayai siapapun? Laras kembali ke TKP proyek, kali ini lebih berhati-hati. Ia menemukan bukti baru, sebuah kartu identitas yang bukan milik korban. Kartu itu milik seorang buruh migran yang hilang beberapa bulan lalu, buruh yang seharusnya tidak bekerja di proyek ini. Penemuan kartu identitas itu membawanya pada kasus perdagangan manusia terselubung. Para pekerja migran dipekerjakan secara ilegal, upah mereka ditahan, dan mereka dipaksa bekerja dalam kondisi berbahaya. Kematian pekerja sebelumnya bukan kecelakaan, melainkan pembunuhan untuk menutupi praktik ini. Laras menyusun kepingan teka-teki. Proyek mangkrak itu hanya kedok, di baliknya ada jaringan perdagangan manusia yang dilindungi. Dana proyek mengalir ke kantong-kantong pejabat, sementara buruh-buruh tak berdaya dieksploitasi. Kemarahan membakar dadanya. Ia mencoba menghubungi unit intelijen, tapi teleponnya selalu sibuk. Setiap langkahnya terasa diawasi. Suasana markas polisi yang dulu ia anggap rumah, kini terasa asing, penuh mata-mata. Laras merasa sendirian di tengah labirin konspirasi. Dalam keputusasaan, Laras menghubungi mantan mentornya, seorang detektif purnawirawan yang pernah dikenal karena integritasnya. Ia berharap pada secercah harapan. Mereka bertemu di kafe sepi di bawah tatapan cemas sang mentor. Mentornya mendengarkan Laras dengan tenang, sesekali mengangguk. Namun, di akhir cerita, ia hanya tersenyum samar. Beberapa kebenaran lebih baik tetap tersembunyi Laras demi kebaikanmu. Ia pergi, meninggalkan Laras sendirian, menyadari bahwa orang yang ia percaya pun mungkin telah terjangkit racun sistem. Twist, mentornya adalah salah satu penerima manfaat dari sistem itu atau sudah terlalu takut untuk membantu, menunjukkan betapa dalam dan meluasnya korupsi. Rasa bingung dan marah bercampur aduk. Laras tak punya pilihan lain, ia harus bertindak sendiri. Ia menyadari untuk mengungkap kebenaran, ia harus mengambil resiko pribadi yang sangat besar, mengorbankan zona nyamannya sepenuhnya. Ia menyusun rencana, tidak bisa lagi mengandalkan jalur resmi. Ia akan membocorkan bukti yang ia punya ke media terpercaya secara anonim. Sebuah langkah nekat, mengancam karir dan keselamatannya. Tangannya gemetar saat menyiapkan dokumen. Malam hari, Laras bergerak menyusuri jalan sepi. Jas hujannya menutupi identitasnya. Ia menyelinap ke dekat kantor sebuah media independen, menyelipkan amplop berisi bukti-bukti yang telah ia kumpulkan di kotak surat. Jantungnya berdegup kencang antara takut dan lega. Keesokan harinya, berita meledak. Skandal korupsi proyek dan perdagangan manusia yang melibatkan pejabat tinggi kepolisian dan pemerintah. Nama-nama besar disebut. Kantor polisi riuh rendah, suasana tegang menyelimuti setiap sudut. Laras dipanggil ke ruang penyelidikan internal. Meskipun bukti tersebar luas, ia tetap menjadi sasaran. Interogasi berlangsung berjam-jam, tekanan mental yang luar biasa. Mereka mencoba menjebaknya dengan tuduhan pelanggaran prosedur dan pencemaran nama baik institusi. Reputasinya tercoreng. Media massa yang semula mengeluh-elukannya sebagai pahlawan, kini mulai mempertanyakan motif dan metodenya. Rekan-rekannya menjauh, seolah ia adalah penyakit. Laras merasakan kesepian yang menusuk, kehilangan dukungan sosialnya. Keluarganya, yang selalu menjadi sumber kekuatannya, juga terkena imbas. Ancaman tidak langsung, tatapan curiga dari tetangga. Laras merasakan beban berat di pundaknya. Pertanyaan muncul, apakah semua ini sepadan?
Meski banyak nama besar yang terseret, sistem hukum bergerak lambat. Beberapa pejabat ditangkap, namun ada yang lolos. Jaringan korupsi itu terlalu besar, terlalu mengakar. Kebenaran yang terungkap terasa pahit karena keadilan tak sepenuhnya tercapai. Laras akhirnya dijatuhi sanksi disipliner. Karirnya di kepolisian terhenti. Ia dipindahkan ke unit administrasi yang terpencil, jauh dari medan investigasi. Sebuah kemenangan pahit, di mana kebenaran terkuak, namun ia sendiri kehilangan banyak hal. Laras berdiri di balkon apartemen kecilnya, memandang kota di bawah. Rasa kehilangan begitu nyata, namun di sudut hatinya ada securcah kebanggaan. Ia telah melawan. Mungkin sunyi, mungkin tak ada pengakuan publik, tapi ia tahu ia telah melakukan hal yang benar. Twist, meskipun ia berhasil mengungkap sebagian kebenaran, korupsi sistemik yang jauh lebih besar tetap bersembunyi di balik bayang-bayang, siap muncul kembali, dan perjuangannya hanya mengikis permukaan.